Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Baru-baru ini ada sebuah berita viral yang menggemparkan seantero Konoha. Apa itu beritanya? Beritanya adalah Ustadz Dery yakin Denny Sumargo kelak akan mualaf. Dan yang paling mengejutkan lagi adalah data dari tv1news.com. Judulnya sangat bombastis ya, sangat menggetarkan. Bagaimana judul daripada TV One News ini? Sudah mualaf, Denny Sumargo akui pernah baca syahadat, juga yakin adanya Allah dan Nabi Muhammad. Jadi judulnya ini sangat bikin saya ini ya tersedot ya, perhatian saya tersedot ya, sangat clickbait ya. Dengan apa? Dengan menggunakan ya tanda tanya. Rata-rata influencer sering menggunakan teknik seperti ini ya. Untuk apa? Untuk menyedot perhatian. Seorang podcaster sekaligus pebasket, Denny Sumargo, mengakui bahwa dirinya pernah mengucapkan syahadat dan percaya adanya Tuhan dan Nabi Muhammad. Hal ini diungkapkan oleh Denny Sumargo pada tayangan YouTube Curhat Bang Denny Sumargo dalam satu tayangan yang bertajuk Kristen Bertanya. Dalam tayangan tersebut, Denny Sumargo tampil bersama Ustadz Dery Sulaiman dan Priska. Kemudian, pria yang disapa Densu ini sempat ditanya mengenai keyakinan terhadap Allah dan Nabi Muhammad. Denny Sumargo percaya bahwa Allah dan Nabi Muhammad itu ada. Belakangan ini, Denny Sumargo kerap diisukan menjadi seorang mualaf mengikuti jejak dua public figure sebelumnya, yaitu Bobon Santoso dan Richard Lee, yang mendapat reaksi positif. Pada kesempatan lain, Ustadz Dery menanyakan kepada Koh Denny Sumargo mengenai keberadaan Allah dan Nabi. Lantas Denny Sumargo mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa. Saya sih mengakui kalau Tuhan itu Esa, Tauhid Allah, ungkap Denny Sumargo pada tayangan YouTube Curhat Bang oleh Denny Sumargo. Kemudian Ustadz Dery Sulaiman lanjut bertanya, apakah Densu mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul? Kalau Nabi Muhammad, ya, yakin nggak kalau Nabi Muhammad itu rasul? Ustadz Dery Sulaiman bertanya pada Denny Sumargo. Oh iya, saya yakin aja, jawab Densu. Mendengar jawaban tersebut, Ustadz Dery Sulaiman menyebut Densu sudah termasuk seorang muslim karena meyakini adanya Allah dan Nabi Muhammad. Ya udah, ini udah muslim nih, sudah selesai, kata Ustadz Dery. Masa langsung muslim, kata Denny Sumargo terkejut ya. Kemudian Ustadz Dery Sulaiman menjelaskan Denny Sumargo sebenarnya sudah Islam namun tidak merasa dirinya Islam. Menurutnya hal tersebut sudah menjadi nilai plus dibandingkan orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Setiap orang yang yakin kepada Allah berarti muslim, kata Dery Sulaiman. Namun ini cuman kelakar Denny Sumargo sama Ustadz Dery ya. Jadi jangan terlalu ditelan bulat-bulat ya. Ya media sekarang judulnya itu terlalu bombastis ya, sama seperti judul daripada channel ini. Sangat bombastis. Karena apa? Karena dengan cara seperti itu akan menyedot perhatian manusia. Karena manusia itu makhluk yang emosional. Manusia itu bukan makhluk yang sangat logika. Itulah alasan kenapa ya berita yang baik dan berita yang buruk itu sama-sama berita baik. Bad news is a good news. Nah, jadi para influencer percaya hal seperti ini, termasuk saya pribadi. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan daripada gelombang mualaf yang ada di Konoha ini ya, rata-rata yang mualaf itu Cindo ya, Dr. Richard Lee, Bobon Santoso, Deddy Corbuzier dan lain sebagainya. Mereka ini rata-rata Cindo ya. Yang saya perhatikan ya, ini khusus Cindo ya, khusus orang-orang China ya. Kalau saya perhatikan ya, sangat jarang saya melihat orang China itu mau agama, nggak pernah. Sangat jarang sekali ya. Kalaupun ada, mungkin satu dari ratusan ribu orang kali ya. Sangat jarang saya melihat Cindo itu beragamanya itu sangat fanatik, sangat jarang banget. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah pernyataan saya salah atau tidak?
Kenapa bisa seperti itu? Lama saya memperhatikannya. Setelah saya nyari data, sumber, dan referensi, ya, dan saya riset sendiri, ternyata alasan yang paling masuk akal itu kenapa orang Cindo itu jarang yang fanatik dalam beragama adalah karena saya perhatikan ya, Cindo itu, orang-orang China keturunan itu adalah orang-orang yang sangat-sangat cerdas. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa suku yang ada di Konoha, suku lain ya selain Cindo tidak cerdas ya, dengan segala hormat ya. Tapi saya melihat kalau keturunan China atau orang China itu saya melihat rata-rata cerdas ya. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, oh tetangga saya itu ada kok orang China, orang Cindo nggak terlalu cerdas, bodoh misalnya. Makanya saya katakan biasanya ya rata-rata seperti itu ya. Apalagi mereka yang merantau ya, bukan keturunan ya, misalnya nih merantau dari Cina daratan atau dari Tiongkok pergi ke daerah lain misalnya, atau ke Konoha misalnya, dengan bersusah payah mereka membangun bisnis dan lain sebagainya. Ya rata-rata pebisnis di Konoha itu kan rata-rata orang China ya, dan mereka berasal dari mana? Berasal dari Tiongkok dan China. Mereka adalah orang yang sangat susah dulunya, sehingga mereka membangun yang namanya bisnis kerajaan, bisnis yang sangat gede, dan ini berdampak pada apa? Berdampak pada perekonomian warga Konoha. Banyak yang bergantung pada pengusaha orang China di Konoha ya. Harus saya akui ya, banyak kok orang-orang China, bos-bos di Konoha mendirikan perusahaan yang sangat gede banget ya, dan warga Konoha banyak yang kerja di sana, nggak jadi masalah. Jadi ini semacam simbiosis mutualisme. Namun saya perhatikan ya, orang China itu ya, kembali ke topik pembahasan ya, sangat jarang saya melihat fanatik dalam beragama, sangat jarang. Seperti Baba Alun misalnya. Baba Alun kan mualaf ya. Walaupun Baba Alun ini sudah bangun masjid, berapa banyak bangun masjid, terus Baba Alun ini mualafnya sudah tua, tapi saya melihat beliau ini tidak terlalu fanatik dalam beragama. Jadi alasan yang paling masuk akal itu kenapa Cindo itu tidak fanatik ya, seperti Dr. Tirta misalnya tidak terlalu fanatik sebenarnya beliau ini dalam beragama kan. Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka sangat-sangat pintar atau cerdas ya. Rata-rata IQ orang China itu kalau diukur dengan, mohon maaf ya, yang lainnya misalnya jauh ya dari rata-rata orang China itu. Apa yang mempengaruhi kenapa bisa seperti ini? Ini faktor genetik. Makanya ada istilah zaman dulu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, tidak sampai negeri Afrika ya, tidak sampai negeri Utopia misalnya, negeri Konoha misalnya, tapi negeri China atau negeri tirai bambu. Jadi hal-hal seperti ini yang mempengaruhi kenapa ada ungkapan seperti itu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Karena apa? Karena zaman dulu nenek moyang kita sudah paham betul bahwa orang-orang China adalah orang-orang yang pemikir ya. Banyak kok kerjaan-kerjaan di Nusantara dipengaruhi oleh pemikiran-pemikir daripada orang-orang China, filsuf-filsuf dari China. Seperti apa? Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mojopahit, dan lain sebagainya. Banyak ya, tanpa kita sadari. Sehingga apa? Sehingga ini yang mempengaruhi peradaban di Konoha maju saat itu ya. Karena apa? Karena pemikiran-pemikiran. Jadi saya melihat orang China itu ya, rata-rata cara berpikirnya itu sangat-sangat cerdas. Seperti dalam hal finansial atau influencer finansial yang sangat terkenal seperti Raymond Chin, ya, Timothy Ronald. Saya melihat itu sangat jenius ya. Raymond Chin itu saya nggak tahu dulu dia Muslim ya, tapi akhir-akhir ini dia ngaku dia seorang Muslim. Dan tahu apa yang terjadi? Saya sangat-sangat terkejut guys, sangat-sangat terkejut. Dan saya melihat Raymond Chin ini tidak fanatik dalam beragama, sangat-sangat tidak fanatik. Saya perhatikan. Jadi saya bisa menarik kesimpulan sementara, ternyata orang yang fanatik dalam beragama itu terlalu berlebihan dalam beragama, terlalu fanatik dalam beragama adalah orang yang bodoh, yang kekurangan IQ, yang kekurangan kecerdasan. Buktinya saya melihat seperti Raymond Chin ya, Pupun Santoso. Nih, potong kuku saya. Kalaupun misalnya Denny Sumargo mualaf ya, dia tidak akan fanatik dalam beragama. Enggak, tidak terlalu fanatik dalam beragama. Diri Corbuzier misalnya,
Saya sangat jarang melihat Deddy Corbuzier menggunakan peci. Sangat jarang. Mungkin pada momen-momen tertentu kali ya. Saya melihat Deddy Corbuzier itu tidak fanatik banget dalam beragama. Makanya mungkin ya, ini yang tidak disukai oleh netizen warga Konoha ya. Karena Deddy Corbuzier ini tidak terlalu fanatik. Harusnya kan kalau misalnya masuk ke agama tertentu fanatik banget, terus menghujat agama lain, kan biasanya seperti itu ya di Konoha ya. Kalau misalnya udah ke agama baru terus dikata-katain agama lamanya, biasanya seperti itu ya di Konoha. Hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Gak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik guys. Sedikit saja kita kritik agamanya, mereka akan kejang-kejang ta'antum berjamaah. Jadi kembali ke kenapa orang Caindo itu atau orang Cindo itu kalau mualaf tidak terlalu fanatik, karena kecerdasan mereka ya, nggak semuanya tapi ya, mereka pindah agama itu saya melihat nggak kelihatan kok, nggak kelihatan mereka pindah agama. Jarang mereka langsung misalnya menggunakan sorban kemana-mana, atau nubuhin jenggot misalnya, atau pakai celana cingkrang misalnya. Jarang saya melihat orang-orang China seperti itu. Biasa aja, santai aja saya melihat kalau misalnya ada orang China pindah ke agama mayoritas di Konoha. Santai aja saya melihatnya. Menurut saya, orang yang berlebihan dalam beragama atau terlalu fanatik dalam beragama, mohon maaf, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan SDM rendah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Orang yang terlalu fanatik dalam beragama itu adalah orang yang hanya melihat dari satu sudut pandang. Contoh misalnya, kalau ada yang mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang masuk surga, agama lain sesat misalnya. Ini kan hanya dari satu sudut pandang ya. Subjektif, bukan objektif. Terus agama lain gimana? Masa agama lain nggak masuk surga? Kalau misalnya ada orang yang sedikit saja cerdas ya, misalnya ada orang yang baru pindah agama, sedikit saja dia cerdas, masa iya hanya agama kita yang masuk surga, terus agama lain enggak? Maka dia akan mencari data, referensi, terus akan dicari-cari berapa sih agama yang ada di dunia ini. Misalnya nih, ada sekitar 4.000 agama yang ada di dunia ini. Terus dia akan berpikir, masa iya 3.900 sekian masuk neraka semuanya? Sungguh tidak adil ya Tuhan itu. Mereka akan berpikir seperti itu ya, menggunakan pemikiran-pemikiran yang rasional, sehingga mereka enggak terlalu mudah fanatik ya. Seseorang itu tidak akan terlalu mudah fanatik. Karena apa? Karena mereka menggunakan otaknya, pemikirannya. Kalau sedikit saja dia cerdas gitu, membuka pikiran untuk berpikir, maka dia akan apa? Maka dia akan berpikirnya itu rasional. Itulah alasannya kenapa di China atau di Tiongkok itu agama Buddha cepat diterima daripada agama yang dogmatis ya. Kenapa? Karena mereka berpikir agama Buddha ini mengajarkan tentang rasionalitas, berpikir logis ya, bukan dogmatis. Jadi pemikiran-pemikiran yang dogmatis, agama saya yang paling benar, agama lain sesat, cuman agama kita yang masuk surga, ini akan pemikiran-pemikiran yang dogmatis ya. Jadi sungguh aneh ya kalau Tuhan itu hanya memasukkan seseorang ke surga terus agama lain nggak dimasukkan gitu. Kok jahat banget ya Tuhan itu kalau seperti itu. Jadi ini kan tidak masuk akal lagi ya kalau misalnya kita berpikir secara rasional. Kok ada Tuhan seperti itu hanya memasukkan agama tertentu ke surganya? Masa Tuhan punya sifat kekanak-kanakan terus agama lain enggak gitu? Bukankah surga itu diciptakan Tuhan ya? Kalaupun surga itu ada, karena surga masih dipertanyakan ya. Kalaupun surga itu ada, ya semuanya masuk surga, apapun agamanya, karena Tuhan tidak beragama, manusia yang beragama. Tuhan tidak menciptakan surga hanya agama tertentu. Kalau Tuhan menciptakan surga pada agama tertentu, berarti Tuhannya pilih kasih. Apakah Tuhan itu pilih kasih? Nggak ada Tuhan yang pilih kasih. Mungkin Tuhan yang kita ciptakan sendiri adalah Tuhan yang pilih kasih. Ya, menurut saya seperti itu ya. Dan orang-orang yang berpikiran terbuka lah yang berpikir seperti ini, sehingga apa? Sehingga dia terlalu fanatik dalam beragama. Toh juga agama lain juga masuk surga. Pemikirannya seperti itu. Toh juga agama lain nggak sesat kalau mereka melakukan kebaikan. Ya, rata-rata orang yang berpikiran maju atau SDM tinggi itu seperti itu. Makanya di negara maju itu tidak terlalu banyak orang yang terlalu fanatik dalam beragama, berlebihan dalam beragama. Dalam hal apapun kita nggak boleh fanatik. Dalam sains sekalipun ya, kita tidak boleh fanatik. Kalau misalnya nih dalam sains kita
fanatik. Misalnya dulu ada penelitian yang mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah tercipta dengan sendirinya. Nah, ketika ada penemuan baru misalnya black hole, oh ternyata alam semesta ini tercipta dari black hole, yang nggak jadi masalah, ya. Itu kan penemuan baru. Masa kita harus menyembah yang mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta karena sendirinya? Masa kita harus menyembah itu, ya? Masa kita harus mendemo orang yang berpikiran bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah terbentuk dari black hole? Masa kita harus mendemo aliran baru? Itu kan namanya aliran baru, ya, kalau misalnya ada ilmu baru. Jadi dalam sains juga nggak boleh fanatik pada satu ilmu tertentu, nggak boleh. Nggak boleh, guys. Karena kalau kita fanatik pada sains, ya, kita diketawain karena sains itu berubah. Agama juga selayaknya seperti itu sebenarnya. Kalau misalnya dalam agama tertentu dikatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, masa kita harus mempertahankan mati-matian dengan cocok logi bahwa manusia itu berasal dari tanah? Nggak mungkin kan. Kalau misalnya ada penemuan baru, nggak jadi masalah, tafsirannya kita cocokkan. Itulah makanya ada tafsirannya. Cuman di Konoha saya melihat tafsiran ini malah bikin konflik, ya. Tafsiran saya yang paling benar, tafsiran kamu itu nggak masuk akal, tafsiran kita yang paling benar, sehingga terjadi gesekan. Jadi saya juga mendukung, ya, kalau misalnya ada yang mau mualaf, sok nggak ada masalah, seperti Ustadz seperti Denny Sumargo, ya, dan lain sebagainya, ya. Artis-artis nggak jadi masalah. Kalau misalnya tujuannya baik, nggak jadi masalah. Ini akan merubah stigma, ini akan merubah pola pikir umat daripada agama mayoritas di Konoha, kan, dalam beragama. Saya melihat Deddy Corbuzier dalam beragama, saya melihat beliau ini sangat-sangat terbuka, ya. Dr. Richard Lee juga seperti itu, sangat-sangat terbuka. Jadi mohon maaf, ya, hanya orang bodoh yang terlalu fanatik dalam beragama. Ya, saya Ray Konoha, salam rasional.